Motorsport 150cc, segmen motorsport yang paling banyak diminati karena harganya yang masih tidak terlalu dalam dan punya tampang yang keren-keren. Cocoklah buat Sun Mori ya. Apalagi fitur dan powernya juga lumayan lah. Dan diantara keempat pabrikan Jepang, mungkin cuma Kawasaki saja yang nggak punya jagoan di kelas ini ya. Tapi jangan lupa, Kawasaki juga punya motor 150cc yang kalau diadu siapa yang paling kenceng, ya jelas Kawasaki yang menang. Soalnya mesinnya 2 tak guys. Tapi ngomong-ngomong soal motor 150cc 2 tak, sebenarnya nggak cuman Kawasaki loh yang punya. Pabrikan Jepang lainnya juga punya jagoannya masing-masing guys. Bahkan bisa dibilang Kawasaki Ninja 150RR 2 tak saat ini itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan motor-motor 150cc 2 tak saat itu. Lalu seperti apa sosok dari motor-motor 150cc 2 tak saat itu? Yuk langsung kita bahas aja guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, halo guys, selamat datang di channel Bacot Motor. Berbicara tentang motor-motor 150cc, sekarang ini lebih didominasi oleh versi mesin 4 tak. Tapi kalau kita mundur ke beberapa tahun yang lalu, era motor 150cc lebih didominasi dengan versi mesin 2 tak. Yang pastinya power yang dihasilkan juga lebih besar, hampir 2 kali lipat dari motor 150cc 4 tak saat ini. Dan nggak cuman Kawasaki ya yang punya motor 150cc 2 tak. Pabrikan Jepang lainnya juga punya, seperti Yamaha. Yamaha juga punya jagoan di kelas 150cc 2 tak. Motor ini adalah Yamaha TZM 150. Motor ini boleh dibilang sebagai motor yang eksotis di zamannya. Lihat saja desain lekukan bodinya yang kalem, headlamp yang mungil yang juga imut, dan desain keseluruhan bodinya yang terlihat eksotis. Tapi jangan salah, di balik motor yang bertampang manis ini ternyata mempunyai jiwa yang garang banget. Lihat saja pada performanya yang bikin ketar-ketir lawan-lawannya. Motor 2 tak yang pernah masuk Indonesia secara CBU ini dibekali dengan mesin 2 tak liquid cooled 150cc dan dengan teknologi YPVS atau Yamaha Power Valve System. Dan dengan mesin itu, Yamaha TZM 150 ini mampu memuntahkan output power hingga 36 PS guys. Wow. Lanjut ke pabrikan Jepang lainnya, yakni Suzuki. Suzuki juga punya jagoan di kelas 150cc 2 tak, yakni Suzuki RGR 150. Masyarakat Indonesia mungkin hanya mengenal RGR 150 yang memang merupakan versi awal dari motor ini. Tapi Suzuki RG 152 atau yang biasa disebut sebagai Suzuki RGR 150 Gamma merupakan versi yang paling sangar dari motor ini. Motor ini diciptakan dengan garis keturunan layaknya RGV 250 Gamma. Oleh karena itu, performa RG 152 ini performanya sangat timpang bila dibandingkan dengan RGR 150. Lihat saja pada bagian mesinnya. Walaupun masih menggunakan mesin 2 tak 150cc, namun kini telah menggunakan liquid cooled dan Suzuki IETC system. Yang mana teknologi ini mampu meningkatkan tenaga dari Suzuki 150cc 2 tak ini. Terbukti output tenaganya menjulang tinggi hingga 37 horsepower dan torsi di angka 25 Nm. Wow. Namun sayangnya Suzuki tidak memasarkan versi ini ke tanah air. Mengingat kala itu terjadi krisis moneter yang sedang melanda Indonesia. Tapi ternyata ada saja ya pengimpor yang membawa motor ini masuk ke Indonesia. Ya walaupun jumlahnya nggak banyak sih. Lanjut ke pabrikan Jepang selanjutnya, yakni Kawasaki. Ya, Kawasaki juga sudah merilis motor 150cc 2 tak jauh sebelum yang versi sekarang ini ada, yakni Kawasaki Ninja KRR SE PDK 150. Bisa dibilang inilah mbahnya dari Kawasaki Ninja 150 2 tak saat ini. Kalau dilihat dari tampilannya, ya mungkin yang versi sekarang lebih keren ya. Tapi tunggu dulu, lihat dulu spek performanya. Ninja KRR SE ini adalah produk Kawasaki yang berkolaborasi dengan produsen racing PDK dan Tsukiji. Oleh karena itu, walaupun sama-sama bermesin 150cc 2 tak, tapi KRR SE ini mampu memuntahkan output power hingga 40 PS guys. Wow, gede banget itu guys ya.
Yang mana Ninja 150RR saat ini yang kita tahu output powernya cuma di kisaran 29 PS aja. Hal ini bisa terjadi karena berkat adanya blok silinder gold PDK, knalpot spesial made in Tsukiji, dan teknologi high kips. Jadi motor Ninja 150RR saat ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakeknya ini guys. Lanjut ke pabrikan Jepang terakhir, yakni Honda. Bisa dibilang inilah motor 150cc 2 tak yang paling mutakhir, powerful, dan stabil adalah Honda NSR 150 SP. Sebenarnya Honda NSR juga punya banyak versi. Versi NSR SP ini adalah versi upgrade dari NSR New RR Astra yang mendapat sedikit sentuhan dari divisi racing Honda, yakni HRC. Maka hasilnya pun sudah bisa ditebak, sebuah motor yang powerful, berpenampilan mutakhir, dan memiliki handling yang paling stabil di antara lawan-lawannya. Untuk sektor dapur pacunya, motor ini dibekal dengan mesin 2 tak 150cc dengan dukungan RC valve yang mampu menyemburkan output power sebesar 39,5 PS dan torsi besar di angka 27,5 Nm guys. Wow. Dan gak cuma itu, di versi NSR SP ini Honda juga membekali motor ini dengan frame dan juga mono arm yang identik dengan kakaknya, yakni NSR 250 SP NC28. Ditambah lagi dengan livery khas edisi Honda Repsol yang makin menambah tampilan motor ini makin cakep banget guys. Nah, jadi itu tadi guys, jajaran motor-motor 150cc 2 tak dari pabrikan Jepang. Dan di antara keempat motor tadi itu, cuman Kawasaki yang masih bertahan dengan Ninja 150RR 2 taknya. Itu pun motor ini tuh harus di stop produksinya pada tahun 2015. Jadi untuk sekarang ini sudah tidak ada lagi motor baru yang menggunakan mesin 150cc 2 tak. Oke, mungkin itu dulu guys ya pembahasan singkat mengenai motor-motor 150cc 2 tak selain Ninja 150RR. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.